Ini kan nggak proper ya alatnya ya. Padahal di sini tertulis ya, kualitas bagus dan harga terjangkau menggunakan lem laser kualitas bagus. Ketika sinarnya nggak proper, lem sebagus apapun, hai, ketemu lagi di channel YouTube ya, Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Ya, tiap hari kita akan menemukan praktisi-praktisi gigi yang tidak berkompeten ini semakin mengada-ada aja. Misalkan dengan alat yang dipakai tidak semestinya, padahal ini alat medis. Nah, alat medis ini jika tidak dipakai semestinya, maka akan menghasilkan risiko kesehatan yang tidak semestinya juga, kayak gitu. Nah, seperti apa ceritanya? Cerita seru hari ini, simak terus. Kita akan menuju ke Palembang, yaitu akun Carla Behel PLG. PLG Palembang kan ya, KM 4,5 mencuri foto saya, denda. Nah, kita nggak akan mencuri foto, jadi kita langsung men-capture dari akunnya. Jadi tidak mencuri ya, jadi semua orang tahu kalau itu milik Carla Behel PLG. Ya, bukan milik Mindok, bukan milik Kortugi ya. Kita langsung ke postingan. Tadi Mindok udah sedikit singgung tentang pemakaian alat-alat medis yang tidak sesuai dengan kaidah medisnya, kemudian tidak sesuai dengan kelengkapannya, tidak sesuai dengan protap-protap yang telah diatur ya. Seperti ini nih, contohnya nih. Ini light cure ya. Jadi untuk mengeraskan tambalan atau mengeraskan lem behel gitu. Dan ini dipakai tanpa tip atau tanpa ujungnya ya. Atau entah ini ujungnya patah atau gimana, tapi biasanya sih patah karena ujungnya itu adalah ujung fiber yang gampang sekali patah. Dan ini dipakai tanpa propnya atau ujungnya itu. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah intensitas cahayanya tidak tertransmisikan dengan baik. Jadi tidak fokus, intensitasnya berkurang. Ketika intensitasnya berkurang, daya untuk melakukan atau menginisiasi reaksi kimianya yang akan mengeraskan bahan tadi itu juga jadi berkurang. Maka bahannya tidak perform dengan 100% atau tidak bereaksi secara sempurna 100%. Artinya ada bahan sisa, ada zat kimia sisa yang akan siap mengiritasi jaringan sekitar rongga mulut. Ini selain patah juga ini udah di plester. Ini kayaknya tombolnya udah berlubang ya. Biasanya kayak gitu. Ini lapisan plastik yang ada di tombolnya sepertinya saking seringnya dipakai atau saking larisnya kali ya. Jadi sampai berlubang, di plester lah kayak gitu. Nah, kita lihat ini pekerjaannya ternyata banyak banget behel ya. Nah, tadi sudah disinggung juga kalau light cure atau sinarnya tidak sempurna akan berpengaruh pada zat sisa dari bahan itu yang tidak akan bereaksi secara sempurna juga. Itu akan mengiritasi. Nah, kondisi mengiritasi ini akan lebih parah jika gusinya udah meradang duluan. Misalnya yang ini. Nah, kayak gini ya. Gusinya seperti ini. Ada lagi seperti ini. Nah, ini gusinya malah sudah lepas landas kayak gitu ya. Jadi udah nggak nempel lagi di gigi. Penyebabnya apa sih? Ya, suatu hari ada yang mempertanyakan itu di komentar ya. Gimana sih bisa terjadi pembengkakan seperti ini? Ya karena ini ya, salah satunya penyebabnya adalah peradangan. Penyebab yang lain ada juga. Misalkan pengaruh obat-obatan atau kondisi penyakit tertentu, kemudian karena hormonal, itu juga bisa membuat gusi bengkak. Kemudian juga dari giginya, mungkin ada gigi yang berlubang dan menimbulkan abses, itu juga gusinya juga bisa meradang. Nah, kalau yang dilihat seperti ini, kita lihat kondisi seperti ini ya, ini sepertinya perempuan ya, jadi bisa jadi karena hormonal, bisa. Dan yang jelas diperparah dengan adanya karang gigi. Kita bisa melihat di sini karang giginya luar biasa banyak ya. Jadi ini ada karang gigi yang sudah harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan ya seperti ini ya, karena karang gigi ini semakin tumbuh akan semakin mendesak gusi. Gusinya akan terdorong kemudian meradang karena ada produk-produk bakteri yang membuat gusinya meradang juga. Selain juga karena kedorong juga oleh karang giginya dan semakin turun. Nah, ini kayak udah ngelupas gitu ya. Jadi gusinya udah ngelupas, gendut-gendut ya. Body shaming nggak sih kalau bilang gusinya gendut? Oke, maaf deh. Gusinya cabi gitu ya.
Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana perawatannya. Perawatannya adalah menghilangkan penyebabnya apa. Kalau penyebabnya obat-obatan, maka obat-obatan itu harus diganti. Kalau penyebabnya hormonal, artinya akan sembuh sendiri secara ketika hormon tersebut mengalami perubahan atau penurunan. Misalkan pada saat kehamilan itu gusi akan lebih cenderung mudah meradang. Nah, ketika menstruasi itu juga gusi akan lebih berisiko mengalami peradangan juga, seperti itu. Jadi pengaruh hormonal pun ada. Nah, pengaruh yang paling jelas adalah karena adanya karang gigi. Nah, penyebabnya harus dihilangkan dulu, yaitu karang giginya harus dihilangkan dulu ya. Karang gigi dihilangkan ya, kebersihan giginya dan kebersihan gusinya dikontrol dulu. Kemudian nanti recall pasien, atau pasien ini harus kembali kontrol, kemudian untuk dicek apakah pembengkakannya berkurang atau enggak, sembuh atau enggak. Kalau sembuh artinya nanti tinggal pemeliharaan rutin ke depannya. Jadi pemeliharaan rutin itu ya misalkan dental check up setiap 6 bulan sekali, kemudian ketika check up itu ketika ditemukan karang gigi langsung dibersihkan tanpa nunggu ditunda-tunda kayak gitu. Jadi penyebabnya dihilangkan dulu. Nah, ketika penyebabnya dihilangkan tapi pembengkakannya nggak sembuh, pembesaran gusinya tidak berkurang, tetap di situ, atau justru malah lebih parah kayak gitu, itu artinya harus ada tindakan lain. Jadi penyebabnya udah dihilangkan, tapi gusinya masih tetap membesar. Solusinya ya dipermak gitu ya. Seperti kalau celana kepanjangan tuh dipermak ya, diobras, dipotong ya, gusinya dipotong, dirapikan, dibentuk lagi dengan bagus gitu. Nah kayak gini kan gusinya udah membesar ya, udah cabi ya. Nah ini udah terkena bracketnya nih ya. Bracketnya udah nempel gusi, jadi nanti peradangannya akan jauh lebih pesat lagi kayak gitu dengan adanya bracket ya. Udah ada karang gigi belum dibersihkan, ada bracket yang merupakan benda asing juga, jadi makin membengkak kayak gitu. Nah seperti ini kan gusinya, ini namanya deep bite ya, jadi gigitan dalam. Ketika menggigit, gigi rang atas menutupi hampir keseluruhan gigi rang bawah, itu namanya deep bite atau gigitan dalam. Banyak sekali kasus yang gusinya bengkak seperti itu, atau kalau di bahasa medisnya itu disebut sebagai gingival enlargement gitu ya. Gusinya gondrong-gondrong, harus dirapikan, harus dipangkas ya. Ini kan nggak proper ya alatnya ya. Padahal di sini tertulis ya, kualitas bagus dan harga terjangkau menggunakan lem laser kualitas bagus. Yang pertama, ini bukan laser ya, tapi sinar tampak yang berwarna biru dengan panjang gelombang tertentu, jadi bukan sinar laser. Kemudian kalau dibilang lem laser berkualitas bagus, bisa jadi kualitasnya bagus, tapi ketika sinarnya nggak proper, lem sebagus apapun itu tidak akan bereaksi sempurna atau mengeras secara sempurna, atau performanya nggak akan 100% dengan alat yang tidak tepat penggunaannya, atau ada kekurangan atau ketidaklengkapan dari alat tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu dipahami bahwa posisi alat medis di sini adalah harus diperlakukan secara protap yang sesuai dengan apa yang telah distandarkan dari pabrikan atau secara keilmuan kayak gitu. Jadi alat medis ini harus dioperasikan oleh orang yang memiliki kualifikasi tertentu atau kompetensi tertentu untuk mengoperasikan alat tersebut, untuk memastikan alat tersebut dipakai secara ideal 100% optimal, karena kaitannya adalah dengan hasil perawatan itu sendiri, yang mana adalah perawatan ini adalah perawatan medis yang memiliki risiko medis tertentu, yang memiliki risiko medis dengan tingkat bahaya tertentu. Dan risiko medis ini harus bisa dikendalikan atau dihandle oleh orang yang memiliki kualifikasi dalam melakukan tindakan tersebut. Jika tidak bisa dihandle, tidak memiliki ilmu soal itu, dan tidak memahami tentang alat yang harus dipakai secara optimal, atau justru malah mengabaikannya dengan tetap memakai alat yang rusak, itu hasil dari apapun yang dilakukan terhadap seseorang tersebut justru akan jauh lebih berbahaya. Demikian yang singkat ini, ketemu lagi besok insya Allah. Terima kasih sudah klik, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu harian dari Core2B. Bye.